Dinopati Jalal, misi Jokowi gagal meski Rusia masih serang Ukraina. Rusia masih menyerang Ukraina usai Presiden Joko Widodo menjalankan misi perdamaian untuk kedua negara. Namun, pakar hubungan internasional sekaligus mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dinopati Jalal, menilai misi perdamaian yang dilakoni Jokowi bukan berarti bisa dikatakan tidak berhasil. Upaya Presiden Jokowi tidak gagal. Ini awal yang baik. Kita harus peka terhadap tantangan ke depan, kata Dino pada Detikcom Sabtu 2 Juli 2022. Indikator kegagalan atau keberhasilan misi Jokowi ada 3. Pertama, kata dia, apabila Ukraina dan Rusia duduk serius dalam perundingan politik untuk berdamai, maka misi Jokowi berhasil. Itu bukan mustahil terjadi di kemudian hari. Dia mengamati sambutan Putin saat menemui Jokowi. Urusan Ukraina hanya disinggung sekelumit saja. Putin lebih banyak berbicara masalah hubungan bilateral negaranya dengan Indonesia. Indikator selanjutnya, dibukanya aliran ekspor gandum Ukraina dan pupuk Rusia sekaligus bahan-bahan pokok lainnya dari kedua negara. Dino menilai sudah ada tanda-tanda hal koridor pangan itu bakal terwujud. Namun, demikian secara umum, proses perdamaian memang belum menampak terwujud pada hari ini. Hal ini disebabkan tujuan Putin yang berambisi menaklukkan Ukraina. Ini baru langkah pertama. Presiden sudah mengetuk pintu membuka inisiatif baru. Kita semua berharap proses ini membuahkan hasil, tandasnya. Membawa misi perdamaian, Presiden Jokowi menemui Presiden Ukraina Vladimir Zelensky di Kiev dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Dengan pengawalan ketat, Jokowi mengunjungi dua negara bertikai untuk melalui Polandia. Saat pertemuan di Kiev pada Rabu 29 Juni, Jokowi menawarkan untuk menyampaikan pesan dari Zelensky kepada Putin untuk mencoba meningkatkan harapan perdamaian. Saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin yang akan saya kunjungi segera. Jokowi segera menyampaikan kepeduliannya terhadap dampak perang bagi kemanusiaan. Dengan kemampuan yang ada, rakyat dan pemerintah Indonesia berusaha memberikan kontribusi bantuan termasuk obat-obatan dan komitmen rekonstruksi rumah sakit di sekitar Kiev, Ukraina. Penting bagi semua pihak untuk memberikan jaminan keamanan bagi kelancaran ekspor pangan Ukraina, termasuk melalui pelabuhan laut. Saya mendukung upaya PBB dalam hal ini, ucap Jokowi. Vladimir Zelensky pun mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang telah datang ke Ukraina dan mencatat bahwa ini adalah kunjungan Presiden Indonesia ke Ukraina dalam sejarah hubungan politik, dan ini adalah kunjungan pertama pemimpin negara Asia ke Kiev sejak awal perang Rusia skala penuh. Kami sangat menghargainya dan berterima kasih kepada Anda, kata Zelensky saat pidato pernyataan pers bersama dengan Jokowi. Menurut Zelensky, pertemuan dengan Jokowi merupakan langkah penguatan koalisi negara-negara anti-perang global yang dapat memulihkan dan menjamin stabilitas dunia. Usai dari Kiev, Jokowi langsung bertolak ke Moskow menemui Putin. Ia mengakui walaupun situasi antara Rusia dan Ukraina saat ini masih sangat sulit, namun penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan dan juga ruang-ruang dialog terus bisa dilakukan. Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut, kata Jokowi dalam konferensi pers bersama dengan Vladimir Putin pada Kamis 30 Juni.